Halo semuanya, selamat datang lagi. Ya, aku udah lama nggak buat video. 2 hari sih, entah 2 atau 3 hari. Akhir-akhir ini memang padat kali jadwalnya. 2 hari yang lalu aku kecapean dan itu membuat aku ya bawaannya pengen tidur aja gitu. Karena aku selama mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya itu ya kayak yang gue bilang bangun pagi dia itu beraktivitas terus menerus sampai malam. Malam pun yang buat keselnya lama tidur. Aku padahal pengennya cepat gitu, kayak jam 10 tidur gitu atau jam 11 lah paling lama. Tapi kenyataannya tidurnya jam 12, jam 1, jam 2. Tapi aku konsisten kan, usahakan bangun jam 4, jam 5, jam 6 gitu lah. Kayak tadi syukur-syukur bangun jam 5 ya kan. Dan aku dan kawan-kawan semalam tuh ada ikut yang namanya BPS ya kan, apa, Badan Pusat Statistik. Kami sebagai mitra itu ya selama sebulan ini mensurvei masyarakat tentang ekonomi dan sosialnya. Dan mungkin kalau yang udah pernah tahu lah, sulit guys, sulit. Banyak kawan-kawan yang bilang, nggak banyak, cuman beberapa kawan-kawan kayak mau nyerah, tapi kalau nyerah mesti mengembalikan uang, kalau nggak nyerah susah kayak gini. Macam-macam tingkah masyarakat ketika disurvei, di ya ketika ditanya-tanya mengenai ya namanya, NIK ya kan, nicknya maksudnya, belum lagi yang lain-lainnya. Ada juga yang menerima dan tahu bahwa informasi ini bahwa bakal ada survei, karena kan Pak Jokowi udah mengumumkan, Pak Bobi pun udah, tapi tentu nggak semua kan. Dan itu ya menjadi perdebatan di lapangan lah kan gitu. Dan yang jadi pembahasan di sini ya, kami sendiri hanya tahunya bahwa survei ini hanya untuk pendataan, upgrade data masyarakat gitu, dimana secara penjelasan kemarin di pelatihan ya, bahwa masyarakat itu kan pekerjaannya berubah-ubah gitu. Berubah maksudnya misal tahun ini dia pekerjaannya kita bilang security, 3 tahun ke depan belum tentu kan gitu. Bisa jadi dia udah berdagang, atau saat ini dia berdagang, bisa jadi 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan dia kerja di kantor, kan kita nggak tahu gitu. Maksudnya yang kami tahu tuh hanya itu gitu. Kami tuh nggak ada berpikir bahwa ini untuk ke pemilu, bodong apa lagi, dan menggunakan data mereka, sedangkan kami mendata dan menyerahkan data mereka. Nggak ada kami simpan, nggak perlu gitu. Dan kami dituduh seperti itu, dituduh bahwa kami adalah pencuri data mereka, padahal tidak, babi. Dan itu tadi kami dituduh karena dekat-dekat pemilu. Mungkin aku pun nggak ngerti kenapa dekat pemilu disurvei. Aku nggak tahu gitu, aku nggak tahu. Dan kenapa mereka berpikir kayak gitu? Apakah memang setiap pemilu ada survei untuk nggak tahu gitu. Memang nggak ada pengalaman hukum mengenai itu. Jadi nggak make sense gitu bahwa kok dekat pemilu disurvei ya. Emang kok dekat pemilu disurvei untuk apa gitu? Kalau mengumpulkan KTP untuk mendukung seseorang itu aku tahu gitu. Itu aku pernah lihat gitu prakteknya. Tapi kalau dekat pemilu disurvei, ya disurvei untuk apa gitu? Ngabisi biaya mereka gitu. Udah biaya kampanye mahal gitu. Udah itu biaya tempat baju, topi, baju khusus tim sukses,
mau survei apa lagi gitu kalau pemilu. Kenapa mereka mikirnya gitu? Mungkin ya pengalaman hidupku yang belum panjang, makanya aku belum ada pemikiran kayak gitu. Karena aku nggak tahu tuh mau pemilu tuh di survei. Emang survei itu apa? Coba aku yang tahu ya. Dan ya tentu kalian tahu pada akhirnya kami banyak yang namanya melakukan, mungkin bisa dibilang kecurangan dalam pendataan, tapi ya memang nggak bisa 100% valid gitu. Bayangkan kau datang dan dia kayak tadi nggak ngasih nama, nggak ngasih apa, itu nggak bisa didata. Dan kami udah membuang waktu di situ gitu. Jadi pada akhirnya kalaupun ada yang ngasih sekedar ya dia kayak gimana ya, dia ngasih data ya. Iya, dia ngasih data tapi KTP aja ya udah gitu. Dan memang itu dibenarkan sih, kalau itu dibenarkan. Dan ya sebetulnya nggak ada kecurangan sih. Iya, itu nggak ada. Karena kan pilihannya mereka mau ngasih tunjuk kakak atau enggak gitu. Kalau enggak KTP, kalau enggak pun kasih tahu nama mereka sebagai kepala keluarga. Itu aja. Nggak ada kecurangan. Karena memang secara uh, teknis kerja kami kayak gitu, nggak ada pemaksaan gitu, maksudnya nggak ada pemaksaan ya, tapi harus diusahakan gitu supaya dapat data dari KTP mereka, NIK-nya dan sebagainya. Tapi kalaupun enggak, ya udah KTP gitu, hanya satu orang. Kalaupun enggak, ya udah nama dia. Yang penting dia bertempat tinggal di daerah yang kita survei. Tapi tapi itu pun ya macam-macam lah reaksi. Ada yang tahu oke, kalau yang nggak tahu ya cuman mana ya kan, yang curiga. Yang lucunya awal pertama kali, hari pertama aku ini kan udah dua hari sih. Jadi hari pertama gitu aku datang, aku bilang dari Pemko Medan mau survei gitu kan. Harus, kalau sensus orang paham ya, kayaknya paham ya, nanti gunakan bahasa sensus. Jadi aku bilang mau survei. Aduh mau pergi loh dek, katanya. Aduh, mau pergi kemana yang pakai daster guys? Pikirlah coba, nggak ada orang mau pergi gitu pakai daster. Alhasil syukur-syukur yang di depan tetangga yang di depan tuh udah kami survei, dan kebetulan ya tetangga yang di depan tuh tahu bahwa memang ya ponakan dia pun pernah kerja kayak gini gitu, mensurvei, jadi dia biasa aja gitu. Jadi waktu itu yang depan udah gitu, pas pula orangnya keluar ya udah, alhasil bisa gitu. Dan ada yang butuh usaha effort lebih untuk meyakinkannya, macam-macam lah. Tapi ini jadi pengalaman baru. Tapi yang jadi masalah sebetulnya ya bagiku, survei kayak gini boros-boros biaya gitu. Aku nggak tahu tujuan utamanya apa, memang nggak aku tanyakan. Satu sisi kami pelatihannya di hotel untuk apa gitu, itu yang aku pertanyaan. Untuk apa pelatihan di hotel, untuk apa? Uangnya bisa untuk yang lain gitu. Lebih baik gaji kami yang ditinggikan gitu, pasti buat kami kerja lebih bagus gitu, atau lebih mengusahakan gitu, atau minimalnya mengobati kekesalan di lapangan gitu. Ini di hotel deh tuh, belum lagi pengadaan kertasnya yang begitu banyak. Iya, aku nggak tahu pengadaan aplikasi yang berapa uangnya, tapi aplikasinya sangat sederhana dan nggak layak lah. Iya, nggak layak aplikasi.
Karena aku tahu pasti biaya nggak dikit. Dan seperti kita tahu udah rahasia umum lah bahwa ya budget bilang untuk suatu project sekian ya yang terpakai sekian, selebihnya entah kemana-mana lah ya kan, yang kita nggak tahu. Jadi buat sangat sederhana. Gini, gimana ya? Lagipun di setiap lingkungan itu kan ada Kepling. Kenapa perlu ada pendataan ulang? Sedangkan Kepling itu udah punya data masyarakatnya. Ini kan bukti bahwa pemerintah tuh nggak percaya sama pejabatnya. Ya kalau percaya ya udah pakai data itu aja. Kenapa data lagi ini menghabiskan uang miliaran loh. Miliaran untuk semedan belum, ini kan se-Indonesia triliunan. Uangnya dari mana? Ngutang. Kalian mungkin yang dengarkan pikirlah sendiri, capek ya. Banyak hal-hal yang sebetulnya kita pikir-pikir, kenapa sih ini dilakukan, habis biaya, habis tenaga. Ini ya untuk nutup, aku sebenarnya skeptis suatu saat ada yang namanya ada yang namanya titik terang untuk Indonesia. Karena aku jadinya khawatir bahwa ya satu saat kita bakal bangkrut sebagai sebuah negara. Kenapa bangkrut? Ya utang kita aja udah berapa ribu triliun, dan itu masih dianggap normal. Di mana dasar logikanya? Belum apa bahasa kemarin? Iyalah masih batas normal untuk ngutang Indonesia. Enggak, ngutang itu aja udah nggak normal guys, udah nggak wajar gitu, udah nggak wajar. Ngutang aja udah nggak wajar, jadi nggak bisa diwajarkan ngutang, nggak bisa. Apalagi sampai 2000 sampai 3000 triliun udah nggak wajar guys. Itu aja, udah.